Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Najah semuanya. Hari ini Najah akan mengunjungi salah satu tempat anak-anak putri menghafal Al-Quran. Jadi tempat ini terletak di salah satu dusun di desa Jeringu. Nah, untuk sampai ke sana kita melewati jalan setapak di tengah sawah yang dihiasi lampu-lampu pada setiap pinggirnya. Malam hari pasti suasananya berbeda karena ada lampu-lampu yang menyala. Sepanjang jalan menuju pondok pesantren ini yang ada kita melihat pepohonan yang masih lebat, rumah-rumah warga yang nampaknya baru selesai dibangun. Tahun 2018 ketika gempa dahsyat melanda Lombok dan Mataram sekitarnya, itu sekitar 7,7 skala Richter. Semua yang ada di Lombok Utara dan sekitarnya itu luluh lantah akibat gempa. Namun desa Jeringu yang berada di Kabupaten Lombok Barat luput dari perhatian pemerintah karena semua bantuan difokuskan ke Lombok Utara. Sehingga sang kepala desa akhirnya membuat postingan yang membuat aparat pemerintah ikut turun dan mendatangi desa tersebut. Presiden Jokowi dan Sri Mulyani pun sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu datang membawa dana bantuan gempa sebesar 1 miliar rupiah untuk desa Jeringu. Sehingga kepala desanya mendapat julukan Kades 1 miliar. Yang menarik dari desa ini adalah warga masyarakatnya sangat religius. Beberapa juara lomba tahfiz berasal dari daerah ini. Tidak banyak yang tahu karena anak-anak yang juara itu membawa nama kota Mataram. Padahal mereka berasal dari desa Jeringu ini. Nah, pondok pesantren khusus putri yang akan kita datangin ini adalah salah satu pondok yang berdiri belum lama ini. Ustadz-ustazah yang mengajar itu adalah lulusan pondok pesantren yang tidak bisa melanjutkan studinya karena keterbatasan biaya. Karena gempa bumi yang melanda tahun 2018 itu menghilangkan semuanya, baik itu rumah, mata pencarian dan lain sebagainya. Tapi justru dengan keadaan seperti itu mereka jadi punya kesempatan untuk mengabdi di daerahnya, untuk mendidik anak-anak menjadi para pencinta dan penghafal Al-Quran. Nah, di sini kita melihat banyak sekali gadis-gadis dan orang tua yang sudah menunggu, dan semuanya kita lihat sudah mengenakan pakaian syar'i yaitu berhijab. Nah, pondok ini namanya Pondok Pesantren Asy-Syukri karena pemiliknya bernama Ustadz Syukri. Jadi ini kita udah sampai. Mungkin bayangan kita tidak seperti pondok pesantren wah pada umumnya, tetapi kita bisa melihat bagaimana semangatnya anak-anak ini dalam mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal yawm yawm barakah li'annana udina bihamlatil Qur'an yakni an-najah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang berkah, insyaallah, karena kita dikunjungi oleh
Naja, seorang hafiz Al-Quran. Ini adalah seperti yang dikatakan di maksud tadi, memang orang yang merupakan hamalatul Quran, bukan hafazatul Quran. Dalam bahasa hadisnya itu hamalatul Quran, orang yang membawa Quran, bukan penghafal Quran. Membawa Quran ahlullah, itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan datangnya Naja ini, mudah-mudahan kita semua ini ya menjadi ahlullah dengan berkat Naja. Dan kita sebagai santri, terutama ya santriwati yang ada di pondok ini, bisa seperti Naja ini. Dengan datangnya Naja ini sebagai inspirasi, motivasi kepada kita, bagaimana cara nanti kita bisa menghafal seperti Naja ini, walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tapi Allah anugerahkan. Maka tidak lain, manjadda wajada. Mungkin bahasa pondoknya itu, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan harapannya. Sebagai memberikan, nanti kita minta secara langsung untuk sikap spirit kepada anak-anak kita ini, bagaimana supaya menjadi menghafal Quran. Nah, setelah nanti ayat Naja, ya kita bisa saksikan nanti bagaimana hafal Qurannya. Saya sendiri sudah sering melihat di TV ya tentang Hafiz ini, termasuk Naja ini dan yang lainnya. Kalau mungkin seperti Musa dan yang lain-lainnya yang merupakan Hafiz ini, itu normal biasa karena dia sehat ya. Tapi kalau ada Naja ini sungguh luar biasa. Dia sakit dan diberikan. Inilah memang kalau kita lihat dalam Al-Quran itu diberikan kepada rajulun ummi, yaitu Nabi Muhammad SAW yang memang tak tahu tulis baca, langsung diberikan. Maka Rasulullah ketika datang malaikat Jibril, dia langsung ketika itu langsung menghafalnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, saya takut lupa. Fala tak lisan kali, fala tak lisan kali tak jalani. Ratu hari lisan kali tak jalani. Jangan kau sering-sering membaca itu, kamu nanti repotan aslinya. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-A'la itu, sanuqri'uka fala tansa. Maka kami, hai Muhammad, jangan kamu terus seperti itu, kami akan tetapkan Al-Quran fala tansa. Mudah-mudahan nanti ada kiat-kiatnya bagaimana supaya kita kuat hafalan seperti ada Naja ini, selain memang Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita bisa mendapatkan ibrah dari pertemuan ini. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan dari pengasuh, termasuk juga pengasuh daripada Yayasan Fathur Rahman Timor yang ada. Jadi ini setelah tadi kata sambutan, kita disuguhi minuman dari pohon aren. Jadi nama minumannya ini adalah minuman tuak, ya, jadi tuak muda, tidak memabukkan karena ini masih segar. Jadi habis diambil airnya itu dari pohon aren tersebut. Jadi rasanya enak dan segar gitu.
Ayatnya? Ayat 16 sampai 20. Allahu Akbar. Najah. 1, 2, 3. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Kita sudah berkunjung ke Pondok Pesantren Putri Yayasan As-Sukri ini. Jadi suasananya di desa ini sudah sebagian besar warga di dusun ini sudah mengerjakan hijab. Dan ketika acara berlangsung juga terlihat sangat antusias sekali, sangat tawadu gitu, tenang menikmati acara walaupun mereka menunggunya sudah lama. Karena tadi sebelum kesini Najah mampir di masjid dulu. Nah, ini adalah kampung yang ada Pondok Khusus Putri Asy-Syukri yang mendidik anak-anak baik putri terutama untuk mencintai dan menghafal Al-Quran. Oke, sekian dulu video kita, video Najah hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan mengunjungi lagi pondok-pondok penghafal Al-Quran yang ada di Lombok Barat, karena Lombok itu terkenal dengan 1000 masjid dan 1000 hafiz. Nah, nanti di channel ini kita akan melihat bagaimana perjuangan para penghafal Quran itu. Terima kasih.